Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana sabilis salam wa afhamahuma bi syari'atil. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz ardatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atuhu la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qawamihi qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di Jumat pertama bulan Rajab. Karena Rajab adalah salah satu bulan yang mulia dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan terhadap junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Khatib berwasiat pada diri sendiri dan para jamaah sekalian untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bekal di dunia dan akhirat adalah takwa. Kata Rajab berasal dari kata tarjib yang bermakna agung dan mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan terhadap Rajab di antara bulan-bulan menyandang predikat mulia, yaitu Muharram, Zulhijjah, Zulqa'dah, dan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh rahmat, anugerah, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Quran surah At-Taubah ayat 36. Mengenai 4 bulan yang dimaksud disebutkan dalam hadis dari Abu Bakhrah, Nabi SAW bersabda yang artinya setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. 3 bulannya berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab Muhdhar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Jadi 4 bulan suci tersebut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghunyah, Rajab terdiri dari 3 huruf, yaitu Ra, Jim, dan Ba. Ra adalah rahmatullah, rahmat Allah. Jim adalah judullah, kemudahan Allah. Dan Ba adalah birullah, yang artinya kebaikan Allah. Maksudnya, mulai awal hingga akhir bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan 3 anugerah kepada hamba-hambanya, yaitu limpahan rahmat, kemudahan, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kemuliaan dan keagungan dari bulan Rajab. Kemuliaan bulan Rajab semakin bertambah dengan peristiwa monumental Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya
sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Peristiwa tersebut juga mendapat penjelasan dalam Sahih Bukhari juz 5 halaman 52. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk melaksanakan sholat fardu sebanyak 50 rakaat setiap hari. Nabi menerima dan kemudian kembali pulang. Dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah sholat 50 waktu dalam sehari. Nabi Musa mengatakan umatku telah membuktikannya. Lalu meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala, mohonlah keringanan untuk umatmu. Kemudian Nabi menghadap pada Allah dan diringankan menjadi sholat 10 kali. Kemudian Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa mengingatkan sebagaimana yang pertama, kembali Nabi menghadap Allah hingga 2 kali, dan akhirnya Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Nabi Muhammad kembali pada Nabi Musa tetap mengatakan bahwa umatmu tidak akan kuat, wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, saya malu untuk kembali menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ridho dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rajab semakin menambah terhadap kemuliaan bulan ini. Lalu amalan apa yang perlu dilakukan dalam bulan Rajab yang mulia ini? Pertama, adalah melakukan puasa sunnah di bulan Rajab. Terkait kesunahan puasa di bulan Rajab ini terdapat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim juz 2 halaman 811. Yang artinya Utsman bin Hakim berkata, saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab. Ketika itu kami berada di bulan Rajab. Sa'id menjawab, saya mendengar Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW berpuasa berturut-turut hingga kami menduga beliau tidak berpuasa. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah An-Nawawi Ala Muslim juz 8 halaman 38. Hadis di atas tidak menunjukkan larangan khusus atau kesunahan khusus puasa di bulan Rajab. Karena itu, kesunahan puasa di bulan Rajab melihat terhadap 2 aspek. Pertama, hukum asal puasa. Hukumnya adalah sunnah. Kedua, perintah Nabi yang menganjurkan puasa di bulan-bulan mulia. Bulan Rajab adalah salah satunya. Imam As-Sawri sebagaimana dikutip Ibnu Rajab dalam kitab Latifatul Ma'arif juz 1 halaman 119 menyatakan, aku amat menyukai amalan puasa di bulan-bulan haram, pemulia. Hal ini telah dipraktikkan oleh sebagian ulama salaf yang berpuasa di setiap di setiap bulan yang mulia, seperti Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, dan Abu Ishaq As-Sabi'i. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kedua, selalu menjalankan kewajiban salat 5 waktu tepat pada waktunya. Mustafa As-Sibai dalam kitabnya Sirah An-Nabawiyah Duru wa Ibar jilid 1 halaman 54 menjelaskan bahwa jika Nabi melakukan Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai mukjizat, maka sebuah keharusan bagi tiap muslim menghadap Mi'raj kepada Allah SWT 5 kali sehari dengan jiwa dan hati yang khusyuk. Dengan salat yang khusyuk, seorang akan merasa diawasi oleh Allah SWT sehingga ia malu untuk menuruti syahwat dan hawa nafsu, malu untuk berkata kotor, malu untuk mencaci orang lain, malu untuk berbuat bohong, dan sebaiknya lebih senang dan mudah untuk melakukan banyak kebaikan. Hal tersebut demi untuk mengagungkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah, sehingga dapat menjadi makhluk Allah yang terbaik di muka bumi ini. Ketiga, Rajab adalah bulan yang tepat untuk bertobat dari segala maksiat. Ibnu Rajab dalam kitabnya Latifatul Ma'arif juz 1 halaman 102 menganjurkan umat manusia untuk bertobat di bulan Rajab dengan amal baik yang menyelamatkan dari api yang melalap. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghuniyah menjelaskan ada 3 syarat agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, menyesali kesalahan dan kemaksiatan yang telah kita perbuat. Kedua, meninggalkan setiap kesalahan dimanapun dan kapanpun. Ketiga, berjanji untuk tidak mengulang dosa dan kesalahan
Ketiga, syarat tersebut harus kita laksanakan agar tobat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengapa kita perlu memperhatikan bulan Rajab yang mulia ini? Karena bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Berdoa pada Allah di bulan ini tidak akan sia-sia. Sungguh beruntung seorang yang memperbaiki amalan, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan kemungkaran. Beramal di bulan ini bagaikan mendapatkan emas mulia. Memanfaatkan waktu dengan taat merupakan hal yang utama. Wahai hamba Allah, raihlah kebaikan bulan Rajab dengan kembalilah ke jalan Allah. Ampunan Allah akan diberikan pada hamba yang bertobat. Di bulan ini pintu-pintu ampunan Allah telah terbuka. Segeralah bertobat dan menyambutnya. Syekh Zunnun Al-Misri sebagaimana dikutip Syekh Abdul Qadir dalam kitab Al-Guniyah juz 1 halaman 326 mengatakan, Rajab adalah bulan untuk meninggalkan kejelekan. Sya'ban adalah bulan untuk menambah ketaatan. Ramadan adalah bulan untuk menjemput kemuliaan. Seseorang yang tidak meninggalkan kejelekan, tidak melaksanakan ketaatan, tidak menjemput kemuliaan, maka ia adalah pengikut setan. Nauzubillah min zalik. Selain itu, Rajab adalah bulan bercocok tanam, Sya'ban untuk menyiram, dan Ramadan adalah bulan panen hasil bertanam. Setiap orang akan menuai apa yang ia tanam. Setiap orang akan menuai perbuatannya. Siapapun yang tidak menghiraukan tanamannya, ia akan menyesal di hari pembalasan. Di bulan Rajab ini, semoga kita menjadi hamba yang terhindar dari segala kejelekan dan kemaksiatan. Selalu beruntung dengan melakukan banyak ladang amal ibadah, mendapatkan pahala amal ibadah yang berlipat, dan selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadarikum malik baraufur rahim.